Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyan Imam Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmu saya yang berjudul Kajian Korosi pada Pipa Transportasi Crude Oil Pipeline B, Stasiun Pengumpulan 2 sampai Stasiun Pengumpulan 3 di Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Latar belakang masalah yang pertama, pada pipa transportasi crude oil itu terjadi korosi akibat interaksi pipa dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Kerugian akibat korosi pada pipa ialah terjadinya pengurangan ketebalan pipa yang lama-kelamaan membuat pipa mengalami kebocoran dan sisa umur pakai pipa menjadi rendah. Kemudian diperlukan monitoring, yaitu salah satunya mengenai kajian korosi pada pipa transportasi crude oil agar kegiatan transportasi crude oil tidak terganggu. Kemudian terdapat beberapa tujuan dalam makalah ini. Yang pertama, mengetahui jenis korosi yang terjadi pada pipa transportasi crude oil, kemudian mengetahui metode pengendalian korosinya, kemudian mengetahui laju korosi yang terjadi, serta mengetahui sisa umur pakai pipa yang terjadi. Daerah administrasinya, daerah penelitian ini bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Lemahabang, bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Kelari, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikampek, dan bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Jatisari. Kondisi geologi area penelitian itu berada di formasi Kiave atau satuan batu pasir tufaan dan konglomeratan. Serta lokasi penelitian ini berada pada jenis tanah aluvial. Komposisi material pipa ini termasuk ke dalam API 5L grade B berdasarkan ISO I 3183/2012. Ini pipanya termasuk ke dalam low carbon steel dengan kandungan karbon itu 0,28% serta kandungan besinya 96,66%. Berikut spesifikasi pipanya. Pipa ini tahun pemasangannya 2012, kemudian inspeksi terakhir dilakukan tahun 2020, serta diketahui tebal nominal 6,02 mili dari American Society Mechanical Engineer standarnya, kemudian diameternya 114,3 mm, serta panjang pipa yang diteliti itu 3.200 meter. 2. Komposisi dan karakteristik crude oil. Crude oil ini memiliki density itu 0,852 gram per cc, serta derajat API gravity 34,48. Nah, crude oil ini juga mengandung kadar sedimen dan air itu sebesar 0,05% volume, juga mengandung kadar belerang sebesar 0,172% berat, dan kadar garam itu sebesar 22,9 ppb. Berikut data lingkungan yang diperoleh. Yang pertama, jenis tanah itu tanah aluvial. pH tanah yang di daerah penelitian itu berkisar antara 5,7 sampai 6,3. Resistivitas tanah berkisar antara 2.389 sampai 3.842 ohm cm. Kemudian temperatur udara rata-rata sebesar 27 derajat Celcius. Kelembaban relatif itu sebesar 80%. Nah, berikut skema jalur pipa, di mana di sini dilakukan pengamatan pada 17 test point dengan jarak yang tertentu, di mana 3 test point itu berada di atas permukaan, serta 14 test point lainnya itu di bawah permukaan. Kemudian terdapat 3 test point belokan, yang itu berada di bawah permukaan. Nah, dari hasil pengolahan data, ternyata jenis korosi yang terjadi itu korosi merata dan korosi erosi. Nah, pengandalan korosi yang diaplikasikan itu berupa coating, wrapping, proteksi katodik, dan inhibitor. Nah, coating yang digunakan ialah Polycan Liquid Adhesive System nomor 1027, kemudian wrappingnya menggunakan Polycan nomor 980/955, kemudian proteksi katodiknya itu menggunakan dengan sistem anoda korban atau sacrificial anode cathodic protection, di mana magnesium itu sebagai anoda korbannya. Kemudian inhibitor menggunakan UOP Unicorn C. Nah, pengukuran ketebalan pipa itu dilakukan pada 4 titik di masing-masing test point-nya. Yang pertama, titik di 0 derajat, kemudian titik di 090 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Di mana dari 4 data ini, data yang paling kecil itu dijadikan sebagai tebal aktual pipa. Nah, dari hasil pengolahan data, ternyata diketahui bahwa laju korosi tertinggi itu terdapat pada test point di pipa belokan, itu sebesar 0,3075. Nah, laju korosi yang terjadi pada pipa ini berkisar antara 0,1 sampai 0,3 mm per tahun. Nah, dalam kategorinya itu kategori yang baik. Serta untuk sisa umur pakai pipa, di pipa belokanlah sisa umur pakai pipanya yang masih panjang. Itu sebesar 64,05 tahun.
Kemudian hubungan antara laju korosi terhadap sisa umur pakai di sini memiliki koefisien korelasi sebesar 0,9 yang artinya bahwa sisa umur pakai pipa itu mempengaruhi laju korosi pipa. Kemudian hubungan antara resistivitas tanah terhadap laju korosi di mana didapati nilai 0,09. Nilai koefisien korelasi 0,09. Di sini artinya bahwa resistivitas tanah tidak mempengaruhi laju korosi. Kemudian hubungan antara pH tanah terhadap laju korosi itu diketahui koefisien korelasinya sebesar 0,1, di mana dapat dikatakan bahwa pH tanah itu tidak mempengaruhi laju korosi. Nah, dari sini dapat dikatakan bahwa faktor-faktor eksternal seperti pH tanah dan resistivitas tanah itu tidak mempengaruhi laju korosi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laju korosi yang terjadi itu dipengaruhi oleh faktor internal pipa atau faktor komposisi crude oil-nya. Kesimpulannya, jenis korosi yang terjadi ialah korosi merata dan korosi erosi. Metode pengendalian korosi yang diaplikasikan secara eksternal itu dia menggunakan coating polychem liquid adhesive system nomor 1027, metode wrappingnya menggunakan polychem 980-950, dan metode proteksi katodik menggunakan sistem anoda korban magnesium sebagai anoda korbannya. Sedangkan pengendalian korosi secara internal itu dengan metode inhibitor menggunakan UOP unikorsi. Laju korosi yang terjadi berkisar antara 0,1 sampai 0,3 mm per tahun dan berdasarkan ketahanan korosi relatif termasuk dalam kategori good. Sisa umur pakai pipa berkisar antara 6 sampai 34 tahun, di mana terdapat 35% test point tidak mencapai umur desain pipa, yaitu sebesar 20 tahun. Caranya ialah perlu dilakukan inspeksi yang lebih intensif pada test point pipa belokan dan tingkat korosivitasnya tinggi. Kemudian melakukan evaluasi terhadap jenis korosi dan konsentrasi inhibitor yang digunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.